yang ini. Nah itu kan impor semua mas. Kalau misalnya yang lokal-lokal nih, lokal-lokal kalau untuk pembersih senjata ya silakan bisa Anda hubungi Pindad, terutama apabila ada bagian-bagian yang macet. Tapi setelah itu harus langsung dilumasi. Jangan tunggu lama. Jadi setelah selesai dengan WD langsung. Yang ada di dalamnya cukup banyak. Jadi di sini kebetulan Pro 7. Ya mungkin kalau Anda bisa cari info dari YouTube atau dari bore brushnya ini atau sikat untuk laras ini ada sudah diikut sertakan. Oke guys, itu perlengkapan yang video sebelumnya. Di part 1 kita sudah memperkenalkan perlengkapannya, peralatannya. Sekarang kita akan memperkenalkan dalam membersihkan senjata, ada fase pembersihan, lalu setelah itu fase pelumasan yang pasti. Kalau mungkin lebih lengkapnya sih sebenarnya DCOA atau DCOA, Disassemble, Clean, Oil, Assemble. Ya, itu maksudnya bongkar, bersihkan, minyaki, pasang. Seperti itu. Jadi siklus pembersihannya pasti seperti itu. Bagian membersihkannya atau fase clean ini kita biasanya pakai ini. Nah, produk yang satu ini. Pakainya gimana? Tinggal disemprotkan saja ke bagian yang ingin kita bersihkan, nanti kita praktekkan. Terus setelah itu baru disikat, baru kita sikat. Mungkin ada pertanyaan, Mas, saya pernah lihat tuh yang model semprot tuh lebih lebih efektif karena semprotannya kenceng gitu. Ada, kami juga pernah pakai, tapi kebetulan untuk saat ini habis. Jadi kami titip juga waktu itu. Ini bikinan Birchwood Casey Gun Scrubber. Ini ampuh sekali karena untuk membersihkannya Anda tinggal disemprot di bagian yang ingin dibersihkan. Itu kerak-kerak langsung keluar semua, dan habis itu disikat jadi lebih gampang. Tapi karena ini habis, kami belum sempat titip lagi, jadi kami beralih ke produk lainnya yang kami punya, yang ini. Nah itu kan impor semua mas. Kalau misalnya yang lokal-lokal nih, lokal-lokal kalau untuk pembersih senjata ya silakan bisa Anda hubungi Pindad. Tapi kalau Anda juga mungkin kelamaan untuk menghubungi Pindad, Anda bisa pakai injector cleaner spray atau karburator cleaner atau brake cleaner yang biasa Anda pakai untuk membersihkan rem, atau contact cleaner yang biasa dipakai untuk membersihkan komponen-komponen listrik. Nah, kok bisa mas? Ya memang bisa. Tapi Anda perlu hati-hati kalau Anda menggunakan injektor atau karburator cleaner yang model spray. Anda harus jauhkan semprotan dari bagian-bagian senjata yang terbuat dari plastik atau polimer, karena penggunaan dalam jangka waktu lama itu nanti bisa membuat polimernya getas. Seperti itu. Jadi misalnya Anda mau pakai untuk bersihkan HS nih. Ini HS kan ada bagian yang metal, ada bagian yang polimer. Jangan sampai larutan karburator spray atau injektor spray itu tadi mengenai bagian polimer, karena dalam jangka waktu yang lama bisa bikin getas dan pecah nantinya. Berikutnya, memang murah. Injektor spray atau karburator spray itu bisa didapat di mana-mana, online juga bisa, search aja karburator spray atau injektor spray atau brake cleaner, itu yang biasa buat membersihkan piringan cakram di mobil, itu juga bisa, harganya sekitar 40-an ribu lah, yang cukup bagus. Anda bisa pakai itu, tapi memang tidak sebaik produk ini.
tapi lumayan kalau mau dijadikan substitusi gitu. Dan kemudian ada yang bilang, Mas kalau bersihin pakai WD gimana? Dan sekaligus melumasi. Itu sebenarnya adalah salah kaprah. Jadi WD-40 ini sebenarnya tidak berguna untuk melumasi atau tidak difungsikan untuk melumasi. Karena sebenarnya WD-40 ini kan anti rust ya, anti karat sebenarnya. Atau semprotan pembebas besi dari karat yang macet seperti itu. Jadi ini sebenarnya pembersih. Ini sebenarnya membersihkan kelembapan yang mengakibatkan karat. Dan kemudian nanti kalau Anda perhatikan bagian besi yang Anda semprot pakai WD, beberapa saat kemudian pasti kering. Sebenarnya Anda bisa membersihkan menggunakan WD, boleh-boleh saja, terutama apabila ada bagian-bagian yang macet. Tapi setelah itu harus langsung dilumasi. Jangan tunggu lama. Jadi setelah selesai dengan WD langsung lumasi. Karena jika tidak, itu berarti permukaan logam yang tadi ada semprot dengan WD ini tadi akan kering dan membuat karat cepat timbul. Seperti itu. Jadi WD boleh, tapi untuk membersihkan, jangan untuk melumasi. Setelah pakai WD langsung lumasi. Melumasinya pakai apa? Kami pakai ini tadi, seperti yang kami tunjukkan. Tapi sekarang kalau Anda kesulitan minyak pelumas senjata, pakai apa ya? Ada beberapa yang cerita ke saya, pakai minyak zaitun. Bisa, tapi sangat tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang. Kenapa? Karena minyak zaitun itu cepat kering dan sifat penetrasinya terhadap logam atau sifat melumasi dan melindunginya itu sangat kurang. Jadi Anda boleh mungkin pakainya sekali-sekali, tapi harus sering diminyakin. Kalau kepepet nggak ada minyak yang lain, monggo silakan, tapi tidak disarankan. Lalu ada yang bilang, Mas pakai minyak Singer bisa, minyak mesin jahit. Bisa memang untuk beberapa saat saja. Tapi yang jadi masalah, minyak Singer itu tidak didesain untuk penggunaan dalam temperatur tinggi atau suhu tinggi. Jadi pasti cepat kering juga. Bisa digunakan, tapi pasti akan cepat kering. Jadi tidak terlalu kami rekomendasikan. Kalau tetap kesulitan, sekepepet-kepepetnya dengan perlindungan yang cukup bagus, tetapi memang tidak sebaik minyak senjata seperti ini, Anda bisa gunakan oli kendaraan atau oli mesin yang full sintetik 5W30. Ingat, full sintetik 5W30. Anda bisa gunakan itu. Kenapa yang 5W30? Kalau Anda punya yang 1040 gimana? Kalau Anda punyanya yang 2050 gimana? 5W30 itu yang tingkat keencerannya lumayan encer dibandingkan dengan yang 1040 atau 2050. Jadi misalnya kalau Anda melumasi senjata Anda dengan oli yang terlalu kental, yang jadi masalah nanti dia akan melapisinya sangat tebal. Untuk actionnya itu tidak terlalu tidak terlalu bersih nanti hasilnya. Jadi pakai yang 5W30 full sintetik. Jangan yang semi sintetik, jangan yang mineral, tapi coba cari yang full sintetik karena tahan suhu tinggi. Jadi itu bisa dipakai. Tapi memang tetap untuk meminyakinya memang harus lebih sering lagi dibandingkan dengan penggunaan minyak senjata seperti ini. Oke guys, itu pembahasan kita panjang lebar. Memang di video kali ini kami sangat mendetail sekali dalam membahas perlengkapan dari senjata api dan bagaimana teknik pembersihan. Karena apa? Kita hanya membutuhkan tetapi tidak mengetahui tekniknya. Ini juga fatal. Nah, teknik pembersihan ini juga tidak sembarangan. Contoh menggunakan alat-alat semprotan atau yang juga oli yang tidak harus banyak, ya, pelumas yang tidak harus banyak. Kenapa? Ini juga senjata itu haus nantinya. Kalau nanti juga akan merusak mekanik senjata itu sendiri. Kemudian juga perlu diperhatikan, pembersihan ini dilakukan secara rutin. Paling rutin yaitu setelah latihan. Kalau misal tidak digunakan sama sekali, ya 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, yang penting rajin dibersihkan. Itu saja tayangan dari beberapa video yang kami tayangkan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bersama YouTube Agustiawan Esa MH.